perasaannya dia pada dirimu saat ini. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Jadi ini perasaan terdalam dia dan nanti tujuan atau keinginannya dia. Terus baru aku akhirnya di reading akhir bakalan ngeliat the outcome of the situation. So ini requestan dari yang komen kemarin di video yang kemarin, jadi aku buatin. So, kalau misalnya kamu baru channel aku, hai, karena ini tujuannya nanyain dia, jadi pikirin orangnya. Mungkin kamu bisa sebutin namanya dalam hati, terus sambil mengimajinasikan pokoknya kayak gimana sih gitu. Hubungan kalian kayak gimana, coba di recall lagi, dipikir-pikir lagi, nanti ada salah satu pilihan ini yang akan menarik gitu. So, tadi sebutin pertanyaan dalam hati, tarik nafas, tahan, hembuskan, relax, santai. Semakin santai, semakin mudah milihnya. Karena ini pick a card, gunakan intuisi, jadi latih intuisi kamu. 1, 2, 3, untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Pilihan pertama ini ada lightning, thunder. Pilihan kedua ada paradise. Pilihan ketiga ada kamera. Untuk memilih dengan waktu yang lebih lama, kamu bisa pause videonya. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini, berarti pesannya untuk dirimu. Ini timeless reading ya, kapanpun kamu nonton, teraplikasikan saat kamu nonton. Nanti kalau aku sebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jadi zodiak itu sebagai pemanis aja, tambahan aja. And then kalau karena kita nanyain tentang seseorang, kamu bisa tanya tentang siapa aja sih, bukan hanya pasangan yang sekarang gitu. Bisa gebetan, bisa orang yang kamu suka. Jadi kita langsung mulai aja ya ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ke-1. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja perasaan dia kayak gimana. Ada the devil, Ace of Wands. Ini lebih ke arah nafsu. Gede banget. Jadi ini passion, gairah gitu. Nafsunya bisa secara seksual yang menggebu-gebu juga. Tapi aku nggak akan lebih dalam soal hal-hal yang private ya. Jadi ini lebih seperti kayak perasaan yang excited, perasaan yang semangat, senang banget gitu. Dan kalau aku lihat dari energi the devil sendiri, memang tendensinya itu seperti perasaan yang terlalu gitu. Jadi kayak too much gitu, perasaannya kayak menggebu-gebu yang semangat banget gitu, kayak api-api lah ibaratkan. Dan kalau aku lihat di sini mungkin karena sifatnya juga ya, dia adalah sosok orang yang punya sisi posesif, jadi rasa ingin memilikinya luar biasa gitu. Di sini ada rasa curious juga, penasaran, kepo. The devil itu energi Capricorn, Earth sign. Kamu bisa dealing juga tapi sama energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Cek sama Rising, Venus, dan Vedic Rising. Dia tuh sosok orang yang kayak energinya pemimpin. Dia bisa memimpin hidupnya sendiri. Dia bisa ngambil keputusan sendiri. Very confidence, sangat nyaman sama dirinya sendiri. Sangat menunjukkan sisi percaya diri lah orangnya. Terus juga ini tipe orang yang kayak suka physical touch. Jadi love language-nya mungkin ke arah physical touch. Cuman memang ada tendensi untuk kayak kalau udah agak intimate atau agak ke arah yang serius, dia agak ada muncul ketakutan gitu. Mungkin ini isu dari masa lalu atau dari masa kecilnya. Jadi kayak isu-isu soal komitmen. It's not your fault. Itu bukan salah dirimu sih kalau aku lihat. Orangnya kreatif, jadi mungkin kerja di industri kreatif atau bahkan dia sosok orang yang suka seni gitu, suka musik, suka apapun yang bentuknya seni. Ace of Wands itu adalah energi yang penuh dengan kegembiraan, penasaran, penuh dengan excitement gitu. Senangnya luar biasa kalau ada dirimu. Ibaratkan hidupnya kemarin redup, tiba-tiba kamu datang kayak menyala semuanya. Yang tadinya kayak dia punya lilin-lilin yang nggak ada apinya, saat kamu muncul apinya semuanya nyala gitu. Dan kalau aku lihat kamu menginspirasi dirinya.
Jadi mungkin dia jadi lebih rajin kerja, rajin untuk berkarya, atau dia lebih rajin lagi untuk merawat dirinya sendiri gara-gara dirimu. Yang aku lihat dari energi The Devil itu biasanya keinginan melindungi juga terlalu berlebihan. Jadi yang tadi aku bilang agak sedikit posesif, karena posesif itu dasarnya juga basic dari ego ya gitu. Kalau aku lihat memang itu isunya dia sendiri. Jadi emang kelihatan banget untuk seperti kayak menggebu-gebunya atau ngejarnya sebenarnya. Dia tuh suka mengejar kalau aku lihat. Jadi biarkan dia mengejar kalau kamu mau sama dia. Oke, nggak kelihatan ternyata. Dan aku ngelihatnya dia tuh orang yang kalau dari fisik ya, aku ngeliat cukup seksi sih gitu. Tipenya seksi dan memang di sini punya driven atau passion untuk hubungan seksual gitu. Aku bakalan lihat dalamnya seperti apa. Di sini ada Eight of Pentacles. Two of Swords. Aku kenapa ketawa karena ini untuk semua orang. Kalau di YouTube tuh ada apa namanya censorshipnya, jadi aku nggak akan ke arah yang seksual ya, tapi di sini kelihatan sekali gitu. Jadi kalau saat ketemu dirimu ada atau ngeliat foto kamu, nafsunya tuh muncul. Aku nggak mau terlalu dalam ke situ, cuman memang di sini juga ada energi kamu yang memberikan inspirasi. Tapi memang itu yang ngebuat dia agak bingung karena beberapa dari kalian itu bukan tipenya dia. Jadi kayak kok bisa ya aku ada rasa penasaran dan rasa nafsu nih ke kamu gitu. Kalau aku lihat dari energi The Eight of Pentacles sendiri, perasaan terdalam sih sebenarnya emang lagi kepo luar biasa ya. Lagi memperhatikan kamu banget. Di hatinya, di pikirannya penuh sama dirimu, lagi fixated, lagi terpaku gitu kalau aku lihat. Cuman di sini memang karena tadi ada isu-isu di masa lalu yang ngebuat dia agak sulit untuk berkomitmen atau ada komitmen issue. Jadi dia tahu nggak bisa ngapa-ngapain nih karena mungkin kamu orang yang butuh komitmen, sementara dia tahu kayaknya aku lebih suka freedom deh, aku suka kebebasan deh. Jadi di sini tidak ada pergerakan yang cukup bisa dibilang pasti ya gitu. Kalau energi The Two of Swords itu ibaratkan pikiran sama hati itu kayak bertolak belakang. Sementara kalau dari nafsu, dari gairah tuh pengen banget ke kamu gitu. Dari segi logika yang tadi aku bilang, mungkin kamu butuh komitmen, dia masih belum bisa kasih komitmen, dia masih suka kebebasan. Nah, dari hati sendiri ini yang kalau aku lihat dia masih mencoba untuk memahami, karena balik lagi soal isu masa lalu, perasaan-perasaan cinta ini cukup asing karena dia punya kebiasaan, punya hubungan yang berdasarkan ketertarikan fisik gitu. Sementara yang tadi aku bilang, mungkin dari segi kriteria kamu bukan kriterianya dia, tapi entah kenapa ada hati yang condongnya ke kamu gitu. Kita bakalan lihat di sini keinginannya dia. Dia butuh waktu untuk memutuskan apa pertama. Cuman yang dia pengen banget dari kamu adalah menghabiskan waktu bersama gitu, quality time. Walaupun dia suka physical touch, dia lebih sekarang untuk dirimu, dia pengen kenal lebih dalam dengan progres atau proses yang bukan instan ya gitu. Quality time, menghabiskan waktu bersama yang lama gitu, berlama-lama bersamamu lah gitu. Cuman memang tadi kalau misalnya kamu dealing sama orang yang egonya agak tinggi gitu, atau memang sisi maskulinnya agak gede, dia trying to control you gitu, pengen mengontrol dirimu. Kalau aku lihat di sini ada apa ya, dia pengen ngikutin alurnya kamu gitu. Cuman emang agak sulit ya, itu tantangan. Contoh misalnya tadi kamu butuh komitmen atau kamu butuh sesuatu yang pasti, dia berusaha untuk itu walaupun dari segi di dalamnya dia tuh agak memberontak gitu, nggak bisa nih gitu kayak gini gitu contoh. So aku bakalan lihat. Ini pesan, passion, allow your heart and soul to sing with joy. If you have passion sama dia, ya udah, biarkan aja. Kalau kamu ngerasa happy nih, kalau misalnya ketemu dia, ya udah, biarin aja, nggak usah banyak overthinking sebenarnya. Di sini untuk kalian, untuk hubungannya bisa sukses ya, jangan overthinking. Playfulness, to recap the romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi
sama dia tuh kayak main gitu. Banyakin quality time, banyakin waktu bersama, ajak dia main, ajak dia hangout gitu berlama-lama. Ini yang akan ngebentuk passion atau membentuk hubungan yang lebih solid lagi gitu. Ini pesan buat dirimu. Ada love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Semakin kamu cinta sama dirimu sendiri, semakin kamu bisa memberikan cinta tanpa pamrih ke orang sekitar gitu. Jadi fokusnya untuk memberikan cinta ke diri sendiri dulu, nanti sabar gitu. Ada Phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Ada fase baru untuk hubungan kalian. Mungkin ini kayak rekindle atau kalian pernah dekat atau ya pernah dekat, ada sesuatu yang terjadi akhirnya sedikit misah. Ini dikasih jalan lagi gitu untuk bersatu kembali. So bertransformasi dulu gitu. Baru ini bisa jadi hubungan yang sehat. Kita bakalan lihat the outcome of the situation ya. Iya, ini ada hubungan baru. Kalau aku lihat potensinya, mungkin yang kemarin harus diselesaikan dulu. Kalau kamu dengar kerasak-kerasak, kesenggol. Gimana sih nih biar nggak kesenggol? Iya. Jadi ada mengistirahatkan atau menyembuhkan sesuatu yang terjadi kemarin. Ini kan kalau kamu lihat, sebenarnya kalau dari Death, ini talinya hampir putus. Bisa kelihatan gak sih? Ya, talinya hampir putus. Tapi kamu diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk bisa memperbaiki talinya gitu. Jadi tergantung niatnya gimana. Kalau misalnya dari dirimu sendiri malas-malasan, nggak mau ogah gitu, ya udah nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu punya usaha yang besar untuk mengharmoniskan si tali yang ini hampir putus, di potensinya kalau aku lihat jadi punya ibaratkan bukan hanya cinta tapi kayak keluarga gitu loh, kayak persahabatan keluarga dan orang-orang sekitar pun jadi ada rasa keharmonisan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share sampai next reading. Bye. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di pilihan kedua. Kita bakalan lihat, ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. So ini perasaan dia yang sebenarnya. Nanti aku bakalan lihat akhirannya gimana atau outcome-nya seperti apa. Fokus ke orangnya, sebutkan namanya dalam hati. Kita bakalan lihat pertanyaannya, bakalan lihat perasaannya. Six of Cups, the Six of Coins, lucu di sini. Sebenarnya sangat mengapresiasi dirimu ya, sangat menghargai keberadaan diri kamu. Kamu bisa dealing sama seseorang dengan energi Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn. Cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Cuman yang jelas aku ngelihatnya di sini rasa kangen, rasa familiarity, rasa seperti nostalgic gitu. Kalau ngelihat muka kamu tuh kayak ada rasa nostalgia. Ini mungkin datangnya juga bukan karena ada memori di masa lalu, tapi bisa juga kayak kamu sampai dia punya ikatan kontrak jiwa dari masa sebelumnya gitu. Makanya di sini dipertemukan. Ada protectiveness kalau aku lihat di sini. Jadi ada rasa melindungi. Kalau orang punya perasaan ingin melindungi tuh, kalau aku lihat itu perasaan yang cukup kuat ya. Karena kita harus care banget sama orang itu, baru nanti muncul rasa aku ingin melindungi dia gitu. Jadi kalau aku lihat dia care banget sama dirimu, your whole being. Jadi ibaratkan mau perasaan kamu, pikiran kamu, dari luar dari dalam lah gitu. Bahkan kalau aku lihat dia punya niatan untuk ngebantu kehidupan dirimu di sini, ngebantu hidupmu lebih bahagia gitu, lebih tenang, lebih makmur gitu kalau aku lihat. So ini energi orang yang giver. So mungkin love language-nya itu kayak giving gift atau memberikan sesuatu, memberikan hadiah. And then yang aku lihat di sini, dia itu orang yang sangat bisa dibilang generous. Generous tuh kayak dermawan sekali energinya. Jadi saat dia memberikan cinta dan perhatian tanpa pamrih, gak mikir dia tuh kalau memberikan sesuatu ke dirimu gitu.
memberikan waktu, tenaga gitu. Dia nggak mikirin itu gitu, tanpa pamrih cintanya atau sayangnya. Happy banget saat ada dirimu. Jadi saat dia tahu dia berguna untuk dirimu, perasaannya dia tuh bahagia gitu. Jadi ada ketulusan yang aku lihat di sini. Jadi kayak kalau aku lihat energi juga kayak guardian buat dirimu ya. Mungkin cara-caranya juga unik, nggak spesifik yang kayak di samping kamu ngebantu kamu jalan gitu, nyebrang jalan, nggak hanya kayak gitu. Tapi bisa juga dengan saran-saran gitu, juga dengan keberadaannya dia. Contoh kamu lagi kayak aduh penat banget, kamu diajak main sama dia atau dia duduk di samping kamu ngerasa tenang gitu. So yang dia bagi itu bukan hanya sesuatu yang bisa dilihat dipegang, tapi bisa saja secara energi gitu atau doa-doa. So di sini ada The King of Pentacle. Iya, care banget loh. Ini energi sosok orang yang punya ketulusan kayak seorang ibu mencintai anaknya gitu. Jadi kan ya tanpa pamrih ya. Mau apa namanya? Kalau seorang ibu tuh ngeliat anaknya mau ada sisi buruknya lebih dominan juga tetap diterima aja gitu. Jadi energi dia kayak gitu ke kamu. Mau kamu ada sisi buruknya, mau kamu jungkir balik ke depan dia tidak peduli gitu. Dia tetap melihat kamu di posisi yang positif. So, kamu cukup dominan di istilahnya di dalam hidupnya dia, dan dia memandang kamu di sisi yang positif. Dia menempatkan diri kamu di posisi yang cukup teratas dalam hidupnya dia. Aku ngelihatnya ada perasaan-perasaan yang jatuhnya tuh kayak iya ketulusan, kayak mengalir semua gitu. Dia tidak memaksakan keadaan ini harus jadi sesuatu sih kalau aku lihat, karena tadi ada ketulusan yang datangnya mungkin karena memang dia terbiasa untuk ngelakuin itu juga sama orang-orang sekitar dan sama orang yang dicintai. Jadi dia tidak memaksakan aku memberikan kamu harus sayang juga nih sama aku nih gitu. Dia nggak gitu. Aku ngelihatnya ini lebih seperti ada prinsip antara dua orang ini, kamu sama dia tuh agak sedikit ada perbedaan. Itu yang mungkin membuat dia itu agak sedikit pasif ya. Karena the Empress itu energi yang gak ngapa-ngapain, pasif. Dia cuma diem, menerima rezeki gitu, menerima sesuatu dan giving. Jadi yang dia lakukan memberikan cinta, tapi gak memaksakan ini untuk jadi apapun gitu. Dan itu yang tadi aku bilang, mungkin secara prinsipal ini ada sedikit perbedaan. So untuk kalian, aku nggak tahu nih ya siapa yang defensif, bisa vice versa ya. Ini tuh kayak gini loh, defensifnya kayak terbiasa untuk ada di toxic relationship. Giliran dapet cinta yang beneran, yang tulus, bingung gitu, asing gitu. Contoh biasanya nerima minuman yang pahit, dikasih yang manis, apa nih kok nggak pahit ya gitu. Tapi karena ada ketakutan yang besar, tendensinya kalau belum sembuh akan nyari yang pahit lagi gitu, tanpa berusaha untuk menikmati yang rasa manis itu. Jadi kalau misalnya dirimu masih ada isu tersebut, sembuhin dulu gitu. Aku bakalan lihat di sini keinginannya. Kalau aku ngelihatnya keinginannya sih sebenarnya panjang ya, kayak ingin bersahabat, berteman, bersama sampai waktu tua lah gitu. Dari energi The Mountain sendiri, keinginan terbesarnya untuk ngebantu dirimu di saat fase-fase susah gitu. Kalau aku lihat kayak menemani dirimu lah gitu, atau menunjukkan jalan keluar di saat kamu sedang tersesat. Dari energi The Children, ini lucu sih sebenarnya. Dia pengen kayak main gitu energinya, dimana kayak ini lebih seperti main itu kan kayak anak kecil, dua anak kecil like innocent, tanpa memikirkan latar belakang masing-masing. Kamu hartanya berapa kan nggak ada kayak gitu anak kecil ya kan. Jadi dia pengen punya hubungan yang setulus itu gitu sebenarnya, yang nggak usah mikirin hal-hal yang mungkin jatuhnya material things, hal-hal yang memang sebenarnya cuma receh dan remeh aja gitu, karena dia mengapresiasi hal-hal yang real gitu. Aku ada untuk kamu, kamu ada untuk aku. Kita bakalan lihat di sini. Getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. So aku ngelihatnya ini kayak saat kamu terbuka,
koneksi hati ke hati, jujur sama dia, kayak benar-benar meruntuhkan segala tembok lah, polos sepolos-polosnya gitu. Dia juga akan mampu untuk terbuka juga gitu. So ini memang butuh proses. Release your ex. The time has come to clear your energy. Ini pesan untuk dirimu ya. Nih udah waktunya buat melepas sosok masa lalu yang mungkin jadi sumber kepahitan di hidupmu. Clock. Need time, takes time, in time cycle, time to heal. Ini waktunya kamu buat healing dulu sebenarnya, baru bisa berprogres. Coffin. Ending bring new beginning. Growth, change, liberation, transition. Nih, ini adalah kartu untuk melepaskan yang memang harusnya dilepaskan. Kalau coffin tuh ibaratkan ini ada trauma-trauma, kegalauan, kepahitan ke dalam kehidupan, masukin ke peti mati, kubur udah bye, tinggalin gitu. Gak usah revisiting lagi, gak usah datengin lagi gitu. Jadi apapun yang memang harusnya di-release, lepasin agar bisa memulai sesuatu yang baru gitu. So aku bakalan lihat di sini the outcome of the situation. Ini adalah cinta yang jadinya bisa bucin ya kalau aku lihat. Banyak kegiatan-kegiatan bersama. Aku ngelihatnya juga kalau kamu dealing sama maskulin, dia tuh sosok orang yang mengayomi, mengarahkan ke arah yang baik gitu kalau aku lihat. Jadi nanti mungkin hidup kamu akan terinspirasi jadi lebih tertata rapi kehidupannya, karena dia akan ngebantu. Yang tadi aku bilang, ngebantunya tuh bukan cuma kayak oke, aku sama kamu memberikan aku perhatian dan cinta gitu, makanya aku ngasih ini dan itu, enggak. Jadi dia pengen ngelihat kamu bahagia di dalam kehidupan kamu sendiri, walaupun nggak ada dia ya gitu. Jadi akan membantu untuk menginspirasi kamu bisa berdiri sendiri gitu. Terus di sini tadi protectiveness-nya akan ngerasa banget, dan ini jenis cinta yang contohnya kayak bisa diobrolin. Kamu sukanya gimana sih? Mau candlelight dinner yang kayak gimana gitu. Jadi bisa diobrolin. Kalau kamu dealing sama feminine, ini bakalan, kalau aku lihat emang agak sedikit jadi nempel banget gitu nantinya. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja, ini perasaan dia, pikiran orangnya, sebutkan namanya dalam hati. Coba bayangkan kembali hubungan kamu sama dia, terakhir ketemu kayak gimana, terakhir komunikasi kayak gimana. Kita lihat perasaannya dia. Kamu bisa dulu sama energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, strong di Aries. Dia itu sosok orang yang punya energi memimpin, mengarahkan, punya ketulusan juga kalau aku lihat sama dirimu. Jadi excited untuk memulai hubungan yang tulus gitu kalau aku lihat. The Knight of Wands itu menggebu-gebu perasaannya, excited, passion, gairah, tapi dibarengin sama dibalancing dan diseimbangkan sama energi The Emperor. Emperor di sini bukan hanya kayak ego dan nafsu ya, tapi ini lebih seperti maintaining nama baik gitu, maintaining jalan yang baik, hubungan yang baik seperti apa gitu. Jadi memang dia masih ngikutin norma-norma, akhirnya punya hubungan yang sehat gitu kalau aku lihat. Jadi keinginannya punya hubungan yang sehat sama dirimu. Perasaan dari Emperor itu lebih seperti perasaan ingin melindungi. So kalau orang, ini agak mirip kayak nomor 2 by the way, kalau orang Anda punya perasaan ingin melindungi, pasti kan care banget gitu, sayang banget gitu. Jadi untuk punya perasaan ingin melindungi, pasti kamu ada di posisi yang baik di dalam hatinya dia gitu. Dan dia sangat excited untuk nunjukin atau membuktikan keseriusannya dia gitu. So dia ngerasa nyaman, aman sama dirimu, walaupun dengan segala kekurangannya dia, segala amburadulnya dia, dia ngerasa nyaman. Dan kalau aku lihat di sini ada hints buat pengen punya komitmen. Jadi ini cukup jelas ya, pengen punya sesuatu yang jatuhnya tuh pasti gitu, berkomitmen. So aku bakalan lihat dalamnya seperti apa, lebih dalam lagi. Nyaman banget. Ini yes, protektifnya luar biasa.
ada sedikit rasa sedih kalau aku lihat. Mungkin kamu agak mengabaikan orang ini atau agak sedikit menganggap remeh sepele orang ini gitu. Jadi feeling loneliness in the situation. Ini mungkin kalian suka kebebasan kali ya. Jadi karena dia terbiasa untuk kayak nempel lah, ibaratkan ngikut kemana aja gitu contohnya. Sementara kalau diri kamu suka kebebasan, agak ngerasa kok gini, kok aku ditinggal gitu. So ini muncul karena ada kebutuhan yang dia butuhkan tidak terpenuhi gitu. Kalau aku lihat the Five of Pentacles ibaratkan kayak di dalam atau di luar di gunung sini kan winter ya gitu. Ibaratkan nggak pakai perlindungan nih gitu, nggak pakai coat, nggak pakai jaket gitu, pasti kedinginan rasanya. Jadi ibaratkan masuk ke dalam hatimu itu kayak masuk ke ke gunung es. Jadi mungkin kalau aku lihat dari energi kamu cukup dingin gitu untuk nanggepin dia, dan ini yang ngebuat dia agak sedikit kok sedih ya gitu, tidak diperhatikan balik atau tidak tidak disambut gitu ya ibaratkan. Kalau aku ngelihatnya ini juga prosesnya mungkin dia hadir saat kamu lagi fase atau sedang di fase healing atau menyembuhkan diri gitu. Sementara dia juga butuh untuk menyembuhkan diri. So both of you, kalian berdua sebenarnya bisa ngebantu satu sama lain sih sebenarnya. Cuman memang ini feeling romantic ya, kalau aku lihat very strong untuk feeling romantic, feeling yang romansa dan berkomitmen. Yang aku lihat di sini, kalau misalnya memang kamu mampu terbuka sama dia, ini tipe orang yang bakalan following kamu kemanapun. Yang bakalan ngikutin kamu kemanapun ya. Energi the strength di sini walaupun dasarnya di kebebasan, kalau kamu lihat strength yang di tarot ini tuh ada ikatannya. Ikatannya tuh kayak ikatan roses di sini. Kalau bisa dilihat gitu. Jadi karena cinta satu sama lain gitu, mampu untuk berkorban satu sama lain. Cuman karena ada perbedaan, mungkin perbedaannya itu macam-macam, aku nggak bisa spesifik. Bisa usia, bisa adat istiadat, bisa latar belakang, atau bisa secara kedewasaan juga beda gitu. Tapi saling bisa melengkapi gitu. Contoh, kamu butuh perlindungan, dia punya kekuatan untuk melindungi. Kamu punya kekuatan untuk bisa memberikan kedamaian dan kenyamanan, dan dia membutuhkan itu gitu. Jadi aku ngeliat energinya tuh kayak pas semuanya gitu, klop banget gitu. So energi the Knight of Cups ini adalah keberanian buat memberikan cinta. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, ini validasi ada perasaan romansa, karena energi the Knight of Cups itu adalah kayak kesatria yang berani untuk menunjukkan rasa cinta gitu. Jadi kalau aku lihat ini bisa dibilang strongnya di perasaan cinta dan romance. Tapi memang tadi ada sedikit kesedihan di situ. Karena kok kamu dingin sekali gitu. Kita bakalan lihat ya keinginannya dia. Dia tuh pengen jalan-jalan sama kamu, ngajak kamu ke tempat-tempat baru, healing bareng gitu, ke tempat-tempat yang banyak nature-nya, liburan bareng gitu. Ajak aja, sounding aja gitu, yuk liburan yuk gitu. Yang aku lihat di sini dia pengen hubungan yang tumbuh secara natural, nggak dipaksakan. Karena kalau aku lihat mungkin ini dia memperhatikan dirimu ya, kamu sosok orang nggak bisa dikontrol juga gitu. Jadi dia tidak bisa untuk memaksakan keadaan. Tapi yang jelas dia itu hadir tujuannya pengen kayak ngebantu hidup kamu jadi lebih baik juga gitu. Kalau dari The Shoes di sini pengen ngajak kamu ke tempat-tempat baru gitu, ke lingkungan yang lebih baik lagi. Ini pesan reconciliation, someone from your past is returning to your life. Jadi ini kemungkinan orang yang pernah kamu kenal, bukan hanya di kehidupan sekarang, bisa juga kehidupan yang memang sebelumnya gitu, kayak ada soul contract. Children, your love life is being influenced by children. Jadi ini ada pengaruh dari energi anak kecil. Ini bisa inner child yang harus terpenuhi satu sama lain. Cuman kalau aku lihat di sini kayak teman main sebenarnya. Bisa dibangun dengan hubungan kayak ayo kita main bersama kayak anak kecil main gitu. Cuman kalau dari children di sini ada
konsep kayak puppy love. Puppy love itu kayak cinta monyet gitu. Jadi ini mungkin ada crushing, entah itu kamu pernah crushing dia zaman dulu atau vice versa gitu. Cuman ini inner child mesti dibenahin dulu. Ada date, meeting someone new, dating, get back out there, plan and set a date gitu. Kalau nggak buru-buru ya enggak sih. Ini coba ngedate sarannya. Coba bikin planning buat ngedate berdua gitu. Coffee cup, meeting, conversing, savoring the moment, feeling uplifted and friendship. Bisa bangun hubungan dari pertemanan, ajak aja ngopi gitu, ajak buat hangout gitu berdua. Jadi bisa saling terkoneksi satu sama lain. Karena kalau aku lihat dia tipe orang yang mungkin tipenya jaga image kalau di publik ya, karena kalau energi The Emperor tuh tipe-tipe yang harus secure lah gitu kalau di publik. Cuman kalau misalnya berdua, kalau aku lihat dia mungkin akan bisa ngeruntuhin temboknya dia. Ini the outcome of the situation. Oh, ada komitmen. Walaupun ada perbedaan, ini bisa disatukan. Kalau aku lihat dari jasa sendiri, hubungannya akan jadi hubungan yang jujur, balance. Terus kalau energi di harapan itu adalah komitmen yang memang datangnya karena kedamaian gitu, berjalan secara natural. But what I see di sini dia punya planning, sesuatu planning, mungkin kayak planning rahasia gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan secara personal, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, well, like, comment, and subscribe. Jangan lupa share, see you next reading. Bye!